Mom, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mom semuanya yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, pertama-tama izinkan saya mewakili Mother and Baby Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat Mom semuanya. Mungkin sebelum acara dimulai juga, mohon untuk sementara boleh di-mute dulu, boleh ya Moms ya. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk Moms yang mau bertanya. Tapi sementara kita mute dulu obrolannya biar bisa kita simak bersama-sama. Terima kasih ya Moms semuanya. Ini adalah Moms yang sudah bergabung di WhatsApp grup Mother and Baby Indonesia. Selain bagi-bagi ilmu, tentunya kita juga banyak sekali yang kita bagikan di WhatsApp grup. Nah, hari ini kita mengadakan virtual halal bihalal for moms, di mana kita akan membahas tema mom shaming dari keluarga yang bikin pening, bersama dengan Mbak Samantha Elsner, MPSI psikolog anak dan keluarga. Hai Mbak Samantha, apa kabar? Halo Mbak Enji, kabar baik. Halo juga semua moms yang hadir. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama para moms di halal bihalal virtual kita. Ini tentunya kenapa kita mengangkat tema mom shaming dari keluarga yang bikin pening. Mungkin sebelum kita mulai kita tanya dulu sama moms semuanya, boleh dinyalain deh kameranya dan juga dinyalain mikrofonnya. Siapa yang kemarin sempat ketemu dengan keluarga di saat Hari Raya Idul Fitri? Mbak Samantha kumpul nggak sama keluarga? Ketemu keluarga nggak? Enggak. Nggak ketemu ya? Kita nggak ketemu, kita malah ini aja virtual meeting ya dari Zoom juga. Benar. Mungkin dari Moms ada, boleh di-share, mungkin ada yang mau cerita siapa? Ada Moms of Safina, yang lainnya Moms Puput, apakah sempat bertemu dengan anggota keluarganya saat kemarin Hari Raya Idul Fitri? Sempat? Ada Moms Nabila, tapi sebenarnya gini ya, kalau yang namanya mom shaming itu sih nggak cuma hadir saat kita berjumpa ya, bisa juga melalui virtual kayak begini nih, ya kan. Sekarang kan banyak banget ya halal bihalal juga dilakukan secara virtual bersama dengan anggota keluarga. Tiba-tiba gini, hei itu bayinya kok nggak gede-gede sih, misalnya gitu ya nggak sih Moms? Ada kadang kayak gitu ya, ih udah bisa apa anaknya, udah nemu gigi belum, kok belum? Pasti kurang dikasih makan deh, ya kan? Itu kayaknya kenyang ya kasih ya Moms ya. Ada yang mengalami yang namanya mom shaming. Nah, hari ini akan kita bahas supaya kemarin yang mungkin sempat mengalami mom shaming atau mungkin persiapan kita juga nih nanti kalau sampai kita mengalami mom shaming kita nggak pening, ya kan Mbak Samantha ya. Nah, tapi mungkin yang harus kita tahu dulu nih Mbak Samantha, apa sih yang dimaksud dengan mom shaming? Oke, thank you Mbak Enji. Jadi kalau kita bicara tentang mom shaming, ini tuh kondisi mirip-mirip seperti bully. Kita memberikan komentar-komentar pedas gitu ya, yang kayaknya buat kita sebagai ibu-ibu baru, biasanya mom shaming itu terjadi kalau kita masih punya anak antara 0 sampai 5 tahun. Ya. Ini kayaknya kok iritasinya tinggi ya, kita jadi mudah baper, kita emang aku gitu, kok anakku dikomentarin terus sih, bayiku kecil, yang belum bisa gerak lah, yang kegendutan lah, yang kitanya kucel lah, macem-macem deh komentar-komentar itu. Alih-alih kita berusaha untuk bisa memberikan support atau dukungan ke mama baru, justru mama baru ini mendapatkan jaji-jaji terhadap apapun pengasuhan kita, kan segalanya dikomentarin aja deh. Ih, kamu tuh jangan kasih makan anak MPASI seperti ini. Kamu tuh pakai metode yang ini aja, ini lagi tren lah apa segala macam. Padahal kita nggak tahu sebenarnya di balik itu semua komentar, kita tuh sebagai mama udah ngelakuin berbagai upaya untuk anak kita. Ya, benar-benar. Pastilah, semua ibu itu kan pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya nggak sih Mbak Samantha untuk anak-anaknya ya kan? Betul banget pastinya. Nah, Mbak Enji, aku tuh ada ini ya skema statistik nih dari CS Mood Children's Hospital di Amerika. Oke. Memang polling ini diambilnya tahun 2017, tapi rasanya masih relate nih sampai sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ada kenaikan mom shaming.
Yang setiap budaya akan berbeda-beda tuh kenaikannya di mana. Ya. Tapi yang pasti nih kalau dari hasil yang polling 2017 paling tinggi itu mom shaming dilakukan justru oleh orang tua kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Nah, coba sambil Mbak Samantha meneruskan, saya sambil bertanya, ada nggak yang mendapatkan mom shaming dari orang tua atau anggota keluarga sendiri ya? Sambil saya oh betul, ada yang langsung nyaut, betul katanya gitu dari mama sendiri. Oke, lanjut Mbak Samantha. Yang kedua itu dari orang tua anak lain. Jadi sesama grup-grup WhatsApp nih, betul, gitu ya. Betul. Sesama mama-mama yang seumuran anaknya itu biasanya melakukan mom shaming. Baru yang ketiga itu dari mertua atau keluarga besan kita. Itu ya. Oke. Jadi pertama dari orang tua, berikutnya dari mama-mama lain, yang berikutnya adalah justru dari keluarga besan gitu atau keluarga pasangan kita gitu ya. Betul, Mbak Enji. Karena biasanya keluarga besan tuh masih punya rasa nggak enak udah deh, nggak usah ngurusin deh, gitu kan. Paling ngomonginnya di belakang kan. Ya, betul. Itu yang sering terjadi. Kalau orang tua sendiri ngerasa, loh gue itu udah berhasil loh membesarkan kamu. Jadi ikutin cara mama. Jangan ikutin cara baru. Apa kata dokter? Paling sering tuh dari orang tua kita sendiri bilang, kamu kok lebih percaya dokter sih daripada mama? Benar. Lihat aja orang kamu juga nggak apa-apa, mama juga dulu kayak begitu sama kamu, ya kan? Iya. Ya, benar. Jadi seperti itu ya Mbak Samantha ya? Betul. Dan pemicu dari mom shaming ini, Mbak Enji dan moms semuanya, itu ada beberapa faktor. Faktor yang paling tinggi, nomor satu adalah cold love. Hubungan yang tidak sehat antara pasangan. Oke. Biasanya itu akan menghubungkan diri moms ini menjadi mudah bosan, mudah lelah, mudah marah, mudah cemburu, mudah merasa sedih, dan jadinya tidak yakin dengan gaya pengasuhan. Tapi kalau hubungan dengan pasangan itu kompak, bahagia, masih ada romantis-romantisnya, biasanya tidak akan menimbulkan rasa kita nih sebagai diri melakukan mom shaming ke mama yang lain. Oke. Jadi seperti itu ternyata ya. Nah, yang masuk kategori perkataan atau kalimat-kalimat mom shaming atau ucapan-ucapan mom shaming tuh kayak apa nggak sih? Kayak misalnya nih gini nih, tadi ada beberapa moms yang udah sharing, saya coba bacain ya. Ini ada katanya gini, kata Moms of Safina, kayaknya yang hidupnya mom shaming itu kurang bahagia ya. Oke, ini tadi ada yang bilang kayak, kok anaknya dipakein baju kayak begitu, kenapa anaknya masih nyusu terus sih? Nah, itu juga termasuk kategori mom shaming ya? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tentang mom shaming karena ini berkaitan dengan kalimat ya Mbak Enji, berarti kan ada pola komunikasinya tuh di situ. Sedangkan komunikasi itu kita melihat satu, bukan pesannya, tapi gaya bahasa kita ketika kita mengkomunikasikan itu. Yang kedua, intonasinya kita saat menyampaikan pesan itu, baru isi pesannya sendiri apa. Jadi kalau kita baca misalnya pesan di WhatsApp gitu ya, ih kok anaknya pakai baju kayak gini sih? Kita menganggap itu mom shaming, jangan-jangan kita pas bacanya pakai intonasi kita sendiri. Betul. Tapi kalau kita ketemu langsung, benar. Kita ketemu langsung terus orang tersebut bilang, ih kok bajunya pakai kayak gini sih? Itu kelihatan kan mimiknya, body language-nya, bahasa tubuhnya dia, dan intonasinya kelihatan. Dia kayaknya lagi mom shaming deh. Tapi kalau ngomongnya gini, ih anaknya pakai baju kayak gini, kepanasan nggak? Itu ada tujuan dia perhatian loh sama anak kita. Iya benar. Anaknya merah-merah, jangan-jangan alergi sama bahan pakaiannya. Mungkin jangan dipakein baju kayak begini. Ada alasannya dan memberikan penjelasan. Harusnya seperti itu kali ya, biar tidak masuk dalam kategori mom shaming kali ya. Betul. Oke. Nah, kadang-kala kalau lagi pandemi gini, karena kita interaksinya terbatas banget, Mbak Enji, seringnya kan aku beberapa di grup itu ya, udah banyak mama-mama yang chatnya apa, kepotong, ditinggal udah. Iya.
Iya, Satu betul, hari, betul. 2 hari, baru dia on lagi main di Iya, grup WhatsApp gitu kan. Nah, iya. kitanya yang menerima pesan itu perlu reframing dulu. Jangan langsung kita terima mentah-mentah dan kita pakai intonasi suara kita sendiri ketika membaca kalimat itu. Ih, kok lebarannya bajunya nggak barengan ya? Ih, kok anaknya masih minum sufor sih? Kok masih nyusu sih? Padahal udah 3 tahun misalnya kayak gitu. Iya Mungkin sih. bisa aja ada kalimat yang tertinggal dari chatting di WhatsApp itu. Kalau misalnya ketemu pada saat halal bihalal, ini memang kita perlu benar-benar bisa membedakan sih. Tadi dari mimik wajahnya, bahasa tubuhnya gimana, terus pesan intonasi suara ketika dia menyampaikannya, dan yang terakhir pesannya apa. Kita perlu melihat kualitas 3 ini dulu. Jangan-jangan nih yang melakukan mom shaming itu sebenarnya cuma mau mencairkan suasana, cuma lagi iseng atau jahilin kita aja loh. Dan kayak bikin gaduh gitu. Benar-benar. Dan memang harus diakui tidak semua orang memiliki social skill bisa beradaptasi ngobrol sama orang untuk mencairkan suasana, ya kan? Mungkin bukan maksudnya untuk mom shaming, tapi nggak tahu aja harus basa-basinya seperti apa. Mungkin gitu kali ya Mbak Samantha ya? Betul banget Benji. Ya. Karena saya baru ngalamin moms. Oh, curhat. Pas lebaran kemarin kebetulan saya berkunjung ke tempat orang tua saya. Lalu ketemu dengan salah satu kerabat yang bilang, "Ih, gemukan ya, beda banget sama dulu." Sebenarnya tujuannya untuk mencairkan suasana. Saya tahu sih nggak maksud. Cuman kan kadang-kadang sebel ya nggak sih Mams, ya kan? Kesel banget. Nah, Mbak Samantha, yang paling sering biasanya mom shaming itu tuh berkaitan dengan pola asuh anak, ya kan? Lalu apalagi nih? Biasanya nih juga dari tadi saya baca-baca message dari para moms adalah gini. Ada yang bilang, ih kok habis lahiran kamu kurus banget. Ada yang juga bilang, ih kok anaknya udah umur segini masih belum kurus-kurus mamanya. Nah itu kayaknya 2 hal yang paling sering kena ya ke para moms, ya nggak sih moms? Betul. Kalau secara statistik memang gaya pengasuhan, terus bentuk fisik. Yang ketiga berkaitan cara melahirkan. Betul. Kok sesar nggak normal? Kok nggak disusuin, nggak dikasih ASI? Kok sufor itu ya, Mbak Samantha ya? Ya, terus ada geng-gengan. Geng yang melahirkan sesar, geng yang melahirkan normal. Terus geng yang ASI 100%, ada geng yang susu formula gitu. Padahal ada loh orang yang benar-benar pengen banget dia menyusui, dia memberikan ASI-nya untuk anaknya, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dan mau nggak mau dia harus pakai susu formula. Dan ini kan jadi satu, dirinya aja udah minder ya. Ditambah dikomentarin lagi, itu pasti akan merusak diri individu atau mama tersebut. Oke. Ya, satu juga mungkin yang akan biasanya berlanjut adalah di saat mungkin mom sudah memutuskan untuk bekerja. Kok kerja sih? Ih, anaknya ditinggal. Atau mungkin ada moms yang lain juga yang gini, ih kok nggak kerja sih di rumah aja? Selalu ada 2 sisi ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk. Saya mau memberikan kesempatan buat Werdi Widiati. Mana Werdi? Moms Werdi, boleh langsung bertanya, dinyalain aja mikrofonnya. Ini pertanyaannya menarik banget. Sebelum kita lanjutin, aku baca pertanyaan. Silakan Moms Werdi. Oke, dengeran nggak Mam suaranya? Yes, kedengeran. Denger ya. Nah, izin tanya nih. Aku tuh kan termasuk tuh tipikal tuh kalau ngomong langsung to the point, nggak suka basa-basi banget. Lah, terus ketika ada mom shaming kayak, karena aku kan lahiran secara sesar, karena aku ngelahirin bayi kembar kan. Terus di keluarga aku tuh yang lahiran secara sesar cuman aku sendiri gitu kan. Lah terus kakak iparku tuh waktu itu bilang, kalau lahiran sesar tuh belum bisa jadi ibu seutuhnya loh, bilang gitu kan. Lah terus aku tuh langsung bales cetus gitu. Loh, lah emang situ ngerasain lahiran enggak kan? Orang itu SD juga atas dasar
dokter objinku gitu loh, Mom Angie gitu kan. Terus aku rada sewot gimana gitu kan. Habis gitu aku balas status, terus aku tinggalin gitu. Terus kayaknya kita beda visi misi deh Mas, jadi aku malas ngomong, tak gituin, aku tinggalin gitu loh. Lah itu gimana sih sikap yang benar tuh buat khususnya tuh mental kita tuh dibentuknya tuh gimana gitu. Itu kan. Terus karena gini, jujur ke aku kalau hal-hal yang sensitif tuh cepet banget emosional gitu. Nggak ada harus yang hirup nafas, keluarin perlahan baru ngomong tuh susah gitu loh. Jadi kalau ada yang sensi tuh langsung bla 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 udah tinggal gitu. Kadang gitu lah itu. Secara psikologis tuh harusnya gimana gitu loh. Terus karena kan maklum ya, new moms itu kan kadang bisa dibilang masih labil banget kan. Lah itu persiapannya tuh apa aja sih gitu. Apalagi buat persiapan besok ketika kalau aku punya baby baru juga kan. Jadi kalau omong-omongan yang kayak gitu mau bodoh amat atau tinggalin aja lah atau gimana gitu Kak Samantha. Ini menarik ya. Makasih ya Mom Suwardi ya. Ini menarik ya Mbak Samantha karena kita tahu banget sebenarnya kondisi kan kadang-kadang kan moms itu kan nggak selalu dalam kondisi prima. Bisa jadi mungkin anaknya malamnya rewel, jadinya momsnya kurang tidur. Terus tahu-tahu ketemu keluarga atau mungkin nggak ketemu ya, bisa juga via virtual atau apa mendapatkan mom shaming. Kan bawaannya tuh langsung kalau kita ibarat kata kayak motor tuh langsung ngegas mengeng gitu kan ya. Ya itu wajar kan sebenarnya ya, tapi bagus juga nih pertanyaan dari Mom Suwardi. Kita tuh harus gimana ya persiapan mentalnya supaya mungkin ujung-ujungnya nggak ngegas gitu loh. Karena kadang-kadang kan jatuhnya kalau kita ngegas, walaupun sebenarnya itu dimaklumi ya, bisa berjadi memberikan masalah baru nanti mungkin yang anggota keluarga kita yang lain yang kita gas gitu, jadi emosi juga. Ini gimana nih Mbak Samantha? Ya ini menarik banget dan langsung ada contoh aslinya, contoh nyatanya gitu. Jadi kalau aku melihatnya gini Mbak Angie. Ngegas itu boleh-boleh aja kok. Tapi kita tahu, kita ngegasnya sama siapa lawan bicara kita. Tadi kalau nggak salah Mom Werdi bilang kakak iparnya laki-laki ya yang menyampaikan itu. Iya. Biasanya kalau sama laki-laki perlu langsung ditegasin. Dia nggak ngerasain lahiran normal atau lahiran sesar kok gitu. Ya kan? Jadi dia kok mau ngomentarin itu kan kelihatan banget dia mau iseng dan jahil. Begitu kita tegas, dia tahu oh iya gue udah kelewatan batas. Udah, dia akan ngerem dirinya dia. Tapi kalau misalnya yang kasih komentar itu mama mertua, yang kasih komentar itu kakak atau adik ipar perempuan juga sesama perempuan nih, gitu. Kadang kalau kita ngegas, dia malah jadi balik sensitif lagi. Betul. Gitu. Jadi kita perlu bisa misalkan gini, kita ngegasnya tapi asertif ya, kita nggak pakai intonasinya tinggi atau gimana gitu, tapi kita bisa bilang terima kasih ya kamu udah kasih tahu saya tentang opini kamu. Saya jadi tahu, oh kamu tuh punya pemikiran kayak gini. Kita emang beda opini kita, and that's okay. Kita nggak usah bahas ini lagi, yuk kita bahas yang lain. Kalau kita udah saking mendem banget gitu ya karakter kita, mau ngomong juga nanti malah gue jadi nangis gitu atau gimana, ada kan yang karakter kita karena masih sensitif banget dengan proses kelahiran dan baby masih baru banget, kita bisa senyum aja, abis itu kita melipir pergi, udah kita tinggalin ya. Di situasi yang berbeda lagi kita balik, kita malah memuji lawan bicara kita. Mbak kamu keren banget ya dulu melahirkannya secara normal, kamu bisa nyusuin anakmu 3, kamu susuin semua sampai 2 tahun gitu. Kita memuji dia balik supaya dia lupa bahwa dia tuh lagi mancing kita kan, kita balikin gitu, tapi balikin dengan hal yang positif. Betul. Ya, yang terakhir kita bisa lakukan juga dengan humor sederhana atau dengan menawarkan bantuan. Misalnya lagi ngambil makanan, settingnya lagi ngambil makanan, mau nggak aku ambilin ini? Jadi menyibukkan dengan hal yang lain. Ya, dialihkan. Ya, betul. Oke. Nah, itu tadi di Mom Suwardi mungkin sama kayak saya ya. Kalau misalnya dapat
mom shaming langsung ngegas balik gitu ya. Kalau yang baperan nih, seperti mungkin moms puput mau langsung nanya, moms puput, ada di mana moms puput? Silakan moms puput nyalain mikrofonnya, langsung tanya sama Mbak Samantha. Hai Mbak Samantha. Hai. Ya Mbak Angie. Mau nanya, kalau yang buat baperan itu gimana ya nyikapinya? Ini beda lagi nih. Ngomongnya gini, padahal kan ngomongnya udah kemana-mana, padahal kan aslinya tuh gak kayak gitu. Mereka padahal nggak tahu apa-apa gitu. Gimana nyikapinya kalau kayak gitu? Halo. Halo ya, Moms Puput. Oke. Silakan Mbak Samantha. Ya, memang kalau misalnya yang berkaitan dengan mama yang baperan, tadi senyum dulu, bisa senyum, terus kita melipir dulu, kita tenangin diri kita. Oke. Terus kita misalnya gini ya, kita melipir tuh bisa ke kamar mandi dulu atau ke dapur gitu ya, sambil mikir, gue balas apa ya di sini ya gitu. Yang cocok buat kita apa? Apakah kita muji balik, kita menawarkan bantuan atau humor sederhana, atau kita tadi langsung sampaikan terima kasih atau ngegas juga di situ. Lu mah bisanya cuma mom shaming aja. Udah terus kita pergi, itu juga bisa. Iya, bisa juga ya. Mom shaming tinggalin, bener juga. Itu kan juga buat dia kan langsung, oh iya aku mom shaming ya, gitu. Mungkin dia nggak sadar, ya kan? Ya, oke. Jadi kita nggak apa-apa kok. Kita bilang kalau, kamu lagi mom shaming nih, kan nggak boleh gitu. Terus misalnya dibecanain dikit, udah ada lo aturannya, lo nggak boleh lo shaming. Gitu. Bener. Iya sih. Ini menarik nih karena bisa jadi moms, kita kan pasti emang sakit hati ya, tapi bisa jadi memang seperti tadi saya sampaikan di awal, ada loh memang tidak semua orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Ada juga yang memang nggak bisa aja basa-basi, jadi basa-basi keluarnya kayaknya kayak jadi mom shaming. Mungkin perlu kita ingatkan seperti itu kali ya. Ya, betul. Bisa kita ingatkan, bisa juga kadang nih Mbak Angie, dia maksudnya lain karena tadi yang di awal Mbak Angie juga sampaikan, keterampilan dia bersosialisasi itu nggak sepintar kita. Jadi dia kikuk atau kita jarang ketemu gitu. Jadinya pas ketemu kayaknya buat dia udah so kenal so deket banget, jadi kayaknya ngomong kayak gitu juga nggak apa-apa gitu ya, atau orangnya terlalu to the point, jadi mau nanya apa dia nggak tahu basa-basinya kayak gimana, jadi otomatis langsung keluar kayak gitu dan intonasinya juga nggak dijaga, jadi nggak enak. Jadinya keluarnya nggak enak. Berikutnya ada Moms Oksafina, silakan Moms Oksafina. Ini bertanyanya siapa yang perlu kita tanggepin serius, mana yang enggak? Silakan Moms Oksafina, langsung aja. Halo, Mom Angie, Mom Samantha. Hai. Hai, Mom. Kan ini new mom gitu ya, maksudnya benar-benar baru, belum sampai sebulan. Terus mau tanya aja, kadang itu siapa sih yang mesti kita pikirin omongannya apa yang enggak gitu. Soalnya kayak mama sendiri tuh sering banget bilang, udah jangan disusuin terus, nanti kamu repot, nggak bisa tinggal gitu. Pakai aja. Kalau gitu nanti jangan digendong terus loh, nanti bawa tangan. Padahal kan kita tahu itu cuma mitos-mitos belaka kayak gitu. Gimana yang nanggepin yang bener sih gitu. Thank you. Oke. Thank you Moms Oksafina. Gimana Mbak Samantha? Ya, itu tadi ya, termasuk kategori yang paling tinggi orang tua kita sendiri yang komentar. Kalau misalnya kita udah tenang, kita bisa kok ngasih tahu lagi. Sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Kita kan gendong anak, megangin anak terus tuh untuk membuat anak merasa nyaman gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih ternyata kita mencoba di situasi yang berbeda, ngobrolin dan ngasih pemahaman yang baru untuk membuka pikiran lawan bicara kita yang melakukan mom shaming, nggak efektif juga. Ternyata orangnya sangat keras, sangat berpegang teguh dengan pendapatnya dia sendiri gitu. Ya udah, kita lebih baik menjaga batasan atau kita bikin batasan-batasan yang sehat. Sejauh mana sih sebenarnya saya perlu berinteraksi sama dia lama-lama? Kita lihat. Kalau kita berinteraksi sama dia tuh batas waktunya berapa lama sampai dia akhirnya melakukan mom shaming. Apakah 30 menit, apakah 1 jam?
Nah, sebelum dia melakukan itu, kita udah lihat nih polanya. Oh, ternyata batasannya 30 menit, berarti 25 menit tuh kita langsung pergi. Kita melipir, yang kita masuk kamar lah, yang kita makan lah atau apa. Jadi jangan terlalu lama ada di ruangan yang sama orang tersebut. Oke. Kita harus bisa baca polanya, apalagi kan kalau buat anggota keluarga sebenarnya bisa terbaca dengan baik ya. Betul, terbaca banget, apalagi ketemu tiap hari ya Mbak Enji. Iya, betul sekali. Ada Moms Gabriel yang mau bertanya, silakan Moms. Halo, selamat sore Mbak Samantha, Mom Enji. Sore. Sore. Mohon maaf lahir dan batin, Moms. Silakan Moms. Aku mau nanya, misalnya kita udah tahu nih bakalan ada kumpul keluarga dan kita tahu dalam komunitas itu bakalan ada saudara kita yang hadir tuh yang julid-julid banget. Terus kita memilih untuk nggak hadir demi menjaga perasaan kita, dan ya daripada ntar nggak enakan kan, mending nggak sih Samantha? Atau sebaiknya seperti apa ya? Kan menghindari. Oke. Halo, oke. Silakan Mom Samantha, Mbak Samantha. Kalau dibilang menghindari benar-benar jadi nggak datang sama sekali, rasanya juga kayaknya kok hati ini nggak srek ya kalau nggak datang sama sekali. Tapi mungkin kalau datangnya cuma 30 menit, yang penting kita udah absen, kita udah setor muka, rasanya itu lebih nyaman gitu, dan orang kan nggak akan berprasangka yang lain-lain juga ya. Dan kita menggunakan momen yang kita cuma absen 30 menit atau 1 jam itu sebagai momen untuk menyambung silaturahim, dan juga kita tetap bersikap sopan terhadap keluarga kita, orang tua kita. Gitu. Jangan sampai kita memutus hubungan itu hanya karena kita benar-benar mau melindungi diri kita. Padahal batasannya kita masih, kayaknya gue masih kuat deh, saya masih kuat deh. 30 menit atau 1 jam gitu, ditahan-tahanin tuh masih bisa. Gitu. Dan setiap kondisi berlebaran atau setiap perjumpaan itu pasti ada momen yang berbeda. Ya, nggak mungkin semuanya masa tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba langsung mom shaming, tuh nggak mungkin kayak gitu. Iya, betul. Ya, kalau kita ada ketemu keluarga yang tipenya pertama kali ketemu kayak Mbak Inji tuh tadi, kamu kok gemukan sih? Iya tahu sih, itu kayaknya cuma mencairkan suasana, tapi di awal aja udah nggak enak gitu. Ya, kita tuh udah tahu, oh dia kebiasaannya tuh di awal udah langsung mom shaming gitu. Kita artinya sebelum kita ketemu dia, kita udah bisa menyiapkan. Di sini udah deh senyumin aja, udah abaikan aja deh. Emang dia orangnya kayak gitu, nggak usah dihiraukan, nggak usah dimasukin sampai kita rekam di kepala kita, kenapa ya dia kayak gitu ya sama saya ya, nggak usah. Emang orangnya kayak begitu. Gitu. Dan kita cuma bisa senyum aja, terus kita masuk gitu, kita menyapa yang lain. Udah 1 jam ya udah kita pulang atau keluar dari rumah tersebut. Aku jadi punya pertanyaan nih Mbak Samantha, baper nggak sih hitungannya kita kalau sampai yang, maksudnya kalau kita baper gitu terus yang kita jadi kepikiran tuh lebay nggak sih jadinya? Tapi ya pada kenyataannya emang kepikiran gitu, gimana tuh? Apalagi kalau udah berkaitan sama ngurusin anak gitu kan, itu kan suka jadinya dalam gitu loh kan? Dalam, lagi sensitif banget. Iya, itu gimana tuh? Menurutku ini karena lagi benar-benar butuh support atau dukungan yang besar sekali. Makanya kalau ada satu yang berkomentar tidak sesuai dengan ekspektasi kita jadi oversensitif, ya jadi baper gitu ya. Itu nggak masalah juga sih. Ya kita namanya mama baru pasti akan ngalamin hal kayak gitu. Kenapa? Karena kita sendiri selalu bertanya-tanya tentang kemampuan kita mengurus anak. Jadi pertama Mbak Enji, supaya meminimalisir kadar kebaperan kita perlu yakin dulu dengan pola asuh yang kita terapkan untuk anak kita kompak dulu sama pasangan. Kita juga coba ketika ada yang ngomong kayak gitu, kita reframing pikiran kita coba pikiran alternatif yang lain dari yang biasanya kita sering lakukan. Apakah yang biasa kita, kenapa sih orang itu baper gitu? Kita pikir yang lain, dia emang orangnya kayak gitu sih. Ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah dibikin masuk jadi perasaan berlarut-larut, berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Setuju. Moms Vista nanti mau bertanya, tapi sebelum ke Moms Vista, saya mau ke Moms Bestari yang abis curhat
yang mau curhat nggak apa-apa. Mams Vista sebentar ya, abis dari Mams Bestari kita ke Mams Vista. Silakan Mams Bestari curhatnya. Iya Mas, kedengaran nggak Mas? Kedengeran. Iya, jadi kan saya lahiran itu SC karena memang dapatnya lama, jadi disaranin untuk SC aja gitu. Terus sebelum SC saya udah swab. Nah kebetulan waktu saya mau lahiran kan KPD, terus nggak ada pembukaan, nah akhirnya harus SC. Terus ternyata waktu dicek saya kan reaktif gitu. Nah terus saya akhirnya diisolasi di rumah sakit walaupun itu sama bayi saya gitu. Setelah diisolasi kan 1 minggu. Nah kan saya masih bingung ya, kalau misalnya itu baru udah diisolasi, udah stres, terus gimana cara nyusuin anaknya gitu-gitu, terus anaknya nangis terus gitu kan. Akhirnya anaknya dikasih susu formula gitu. Nah terus pas udah keluar kan pasti banyak yang tanya, ini anaknya disusuin apa enggak nih, kayak gitu. Terus ada sampai yang nyatus, ini ya nggak normal, lahirannya nggak normal. Terus karena sesar dibilangin nggak normal. Iya. Terus saya, lahirannya sesar, nggak nyusuin, kayak perawan lagi ya gitu. Jadi sudah jadi kepikiran. Nah gimana tuh Mbak Samantha tuh, kesian Mams Bestari. Mams Bestari aku juga sesar loh, nggak apa-apa, tenang aja. Gimana Mbak Samantha? Iya, ya aku sekilas jadi teringat gitu ya, karena sesar juga. Persis dulu ada yang bicara sama kayak yang ngomong ke Mams Bestari. Kamu nggak ngalamin itu berarti kamu masih perawan gitu ya. Ya aduh. Rasanya tuh gimana gitu ya. Ya. Tadi balik lagi sih, kita omongan orang itu kita nggak bisa kontrol benar-benar. Itu udah mulutnya dia punya pemikiran seperti itu. Berarti kita tahu, dia sampai berani keluar kalimat itu tuh berarti it's a big concern ya buat dia. Itu suatu urusan yang kayaknya besar banget buat dia gitu kan. Jangan-jangan orang ini punya profil yang sebenarnya dia pengen loh kayak kamu loh. Jadi karena dia iri, karena dia nggak bisa melakukan hal tersebut, jadi dia proyeksikan namanya. Dia jadi ngomong yang sebaliknya ke kamu. Ini kita perlu ya udah diabaikan aja omongan-omongan yang kayak gitu. Terus kita lakukan self care untuk diri kita. Apa sih yang kita sukai? Ya, apa sih yang benar-benar bisa bikin kita punya satu kesibukan waktu tertentu, hobi-hobi tertentu yang bikin jadi pengalihan terhadap pikiran dari omongan-omongan orang itu yang menyakitkan buat diri kita. Ya. Karena bisa jadi sebenarnya para pelaku mom shaming itu adalah mereka juga sebenarnya memiliki ketidakpuasan. Atau mungkin ada hal yang juga sebenarnya mengganggu buat diri mereka sendiri. Iya nggak sih Mbak Samantha? Nomor satunya itu profilnya Mbak. Oke. Mams Bestari, udah nggak boleh sedih ya. Sekarang kita ke Mams Vista. Silakan Mams Vista. Kalau Mams yang lain mau bertanya juga boleh sambil saya bacakan komen-komen dan pertanyaan yang udah masuk. Silakan Mams Vista. Nah, selamat sore Mama Anggi, Mom Samantha. Sore. Mau tanya, kan sering banget kan ketemu sama orang-orang, entah orang tua atau mertua, tetangga yang lebih tua dari kita, terus kita ngasih tahu tentang parenting tapi sambil ngebentak gitu loh. Dan itu berulang kali. Nah, kan sering terus itu ketika kita berusaha buat ngobrol, ngomong santai sambil senyum, tapi orangnya tuh kayak nggak terima dan juga apa gitu loh. Padahal kan setiap hari ketemu, gimana ya cara menghadapinya gitu loh. Biar kita tidak jadi stres gitu. Oke. Silakan Mbak Samantha. Kalau sambil ngebentak itu gimana ya? Kok kayaknya aku melihatnya dia pengen punya kontrol yang penuh terhadap pengasuhan. Benar. Setuju.
Nah itu kita jadi harus gimana dong, Mbak Samantha? Obatnya dicuekin ya? Iya sih, setuju. Karena kalau kita ladennya jadi bisa berantem ya. Jadi berantem, betul Mbak Enji. Kalau dan udah buang-buang kayak gini, energi. Obatnya satu, kita cuekin, kita tahu kok dia mau kontrol kita ya, gitu. Udah kita batasi diri kita sebisa mungkin dari orang tersebut. Kalau misalnya tinggalnya berdekatan atau tinggal satu rumah, ini jadi tantangan yang lebih berat lagi. Karena kita semakin sulit untuk membuat satu batasan yang sehat buat diri kita. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau nggak mau kita bilang aja, oh ya, terima kasih atas anjurannya. Tapi kita nggak usah bales atau komentar apapun yang lain. Kita ngomong terima kasih tuh ya untuk sopan, untuk tetap respect sama orang tersebut. Tapi kita nggak usah, dia ngomongnya keras gitu. Iya, kita nggak suka gitu orang ngomong keras gitu. Tapi abis dia ngomong, kita punya waktu sendiri di kamar kita atau di kamar mandi, kita lakukan gitu. Apa sih yang bisa bikin kita keluar dari rasa amarah kita yang kita nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa membela diri gue nih. Karena beberapa faktornya bisa aja karena masih ada bantuan secara finansial juga atau gimana. Kita bisa melakukan journaling untuk ekspresikan emosi kita. Benar. Ya, atau kita langsung telepon gitu. Kita butuh support siapa? Pasangan kah atau teman dekat kita kah gitu. Karena kadang nih kita juga nggak bisa 100% ceritakan semuanya ke pasangan kita. Kita perlu punya filter ya atau penyaring. Bagian mana sih yang kita bisa ceritakan sama pasangan kita? Jangan-jangan kalau kita cerita ke pasangan kita justru bisa memperkeruh suasana. Nah, kita perlu tahu mana yang bisa kita ceritakan, mana yang enggak. Yang bagian yang enggak, kalau kita cerita ke sahabat kita, dia bisa menjaga rahasia itu enggak. Atau kita perlu konsultasi, atau kita, kalau saya suka kasih saran, Mbak Enji, kita bisa tulis di satu kertas gitu ya, terus kertas itu kita bakar. Jadi nggak ada yang tahu kan? Iya. Yang penting udah keluar unek-unek dan kekesalannya ya. Betul, Mbak Enji. Mungkin bisa nanti dilakukan tuh Mams Vista. Iya, sama Mbak Sarah mau lagi ya. Semuanya kan kadang kalau kita stres secara nggak langsung lampiasin ke anak gitu loh. Kan semuanya kayak ngomong gini. Kenapa sih anaknya belum bisa gini, belum bisa gitu, tuh ngeliatnya begini, begitu. Nanti kita itu kayak ke anak tuh, kenapa ya? Kamu tuh harus latihan kayak gini loh, biar nggak bilang gini tuh. Gimana caranya sih biar anak nggak jadi pelampiasan gitu? Nah itu gimana tuh Mam Samantha? Ini kalau targetnya udah ke anak itu lebih susah ya daripada menghadapi orang dewasa. Karena lagi kita perlu kuat-kuatan dalam arti kata bagaimana kita akhirnya menetralisir apa yang masuk ke telinga anak. Nah, kalau kita mau menetralisir dan membangun value atau nilai-nilai yang kita mau tanamkan ke anak kita, ini nanti masuk ke karakter building juga, pembentukan karakter anak. Yang paling mempan itu adalah social storytelling, atau kita membacakan buku-buku cerita yang sifatnya adalah nilai-nilai moralnya tinggi. Ya. Dan itu banyak banget kok sekarang yang bahasa Indonesia gitu ya, atau kita dengerin lagu yang nilai moralnya tinggi, kita puter-puter terus ke anak, gitu akan meresap banget ke anak. Ya, itu bisa dilakukan ya Mam Sista ya. Kita lanjutin kalau ngomongin soal support dari pasangan. Pertanyaan dari Moms Ulfa bagus sekali nih. Silakan Moms Ulfa, boleh langsung ditanyakan ke Mbak Samantha. Halo Mbak Samantha dan Mom Enji. Hai Moms Ulfa. Iya, izin bertanya, kalau bentuk dukungan suami ketika istri dapat mom shaming itu kayak gimana ya? Soalnya saya tuh masih hamil, jadi kayak butuh pencerahannya kayak gimana gitu. Oke, gimana nih? Terima kasih, Mas. Ya, kalau masih hamil ini bisa benar-benar melakukan langkah-langkah prevention. Kira-kira nih udah tahu apa aja yang bakal terjadi begitu anak lahir. Yang pas kita melahirkannya dikomentarin,
yang pas kita gaya pengasuhan masalah makanan, masalah ASI atau susu formula juga dikomentarin, bentuk badan kita juga dikomentarin, penampilan kita dan segala macamnya. Jadi kita bisa benar-benar mulai dari sekarang untuk membentuk self esteem yang lebih sehat dulu untuk diri kita. Betul. Kuncinya kita bisa terhindar dari yang namanya mom shaming dan kita kuat itu adalah tidak merasa terintimidasi. Kita betul. bisa melawan pikiran di dalam diri kita yang seringkali menghasihani diri kita. Duh, aku kok dikatain gini sih gitu. Nah, itu kita perlu stop. Kita jangan pikir itu lagi. Kemudian kita udah benar-benar yakin. Dan kita kuasai yang namanya social skills yang lebih baik lagi ketika menghadapi mom shaming ini. Dan self esteem itu adalah bagaimana kita bisa merasa nyaman dengan apapun keputusan diri kita untuk kehidupan kita, kehidupan baby kita, kehidupan rumah tangga kita. Betul. Gimana, Mams Ulfa? Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mams Priska. Silakan Mams Priska, boleh langsung ditanyakan sambil dinyalakan kameranya kalau boleh. Halo, Mams Kenji. Hai, Mams Priska. Aku lagi DBF, jadi nggak bisa nyalain. Nggak apa-apa. Ini kan kita obrolan santai, jadi ada yang sambil nenen, ada yang sambil apa, nggak masalah, bener. Ini obrolan private ibu-ibu ya. Iya. Silakan Mams Rizka. Ini kalau misalnya suami yang ya agak shaming gitu, jadi kalau misalnya kadang kalau nggak makan, nih nggak makan nih gini. Tapi kalau dia gimana, jaga makan, jangan makan banyak-banyak gitu. Itu gimana ya? Iya benar juga ya, hampir kita lupa ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, atau kadang-kadang kita jadi kayak nutup mata ya. Kadang-kadang tapi mom shaming itu bisa hadir dari orang terdekat yang adalah pasangan kita. Nah itu gimana tuh Mbak Samantha? Ini yang paling berat. Nah, setuju. Ini yang paling berat. Kenapa? Karena satu-satunya orang terdekat yang benar-benar kita butuhkan support 100%-nya itu pasangan kita. Justru orang tersebut melakukan mom shaming ke diri kita, mengkritik kita habis-habisan. Pahami dulu, kritik pasangan kita sebagai motivasi untuk diri kita, atau memang dilakukan untuk menyerang kita terus-menerus. Kalau kritikannya tujuannya adalah untuk memotivasi kita, maka kita perlu reframing lagi, oh ya dia memang motivasi kita kok, ayo semangat. Tapi kalau tujuannya adalah selalu menyerang, kapan kita tahu dia tujuannya selalu menyerang? Tidak ada apresiasinya. Jadi kalau motivasi itu misalnya gini ya, kita udah ngelakuin apa yang dia minta, kritikan yang dia minta, terus dia kasih apresiasi, dia misalnya ngasih kita hadiah lah, atau dia tiba-tiba jadi romantis lah gitu ya. Tiap pasangan ada bahasa cintanya masing-masing. Terus dia ikut membantu kita juga ya. Porsinya itu kita bisa peta-petakan. Misalkan gini, porsi dia mengkritik untuk motivasi kita itu sehari berapa kali sih dia ngomongin masalah yang jadi concernnya dia. Terus dia ikut membantu kita dalam pengasuhan, dalam urusan rumah tangga atau enggak. Dia memberikan apresiasi dalam satu hari itu berapa kali. Jadi ketika kita udah memetakan itu, kita akan tahu jelas, oh ya, bahwa dia memang tujuannya memotivasi kita supaya kehidupan juga menjadi lebih baik di dalam rumah kita. Benar. Tapi kalau yang dia tujuannya adalah menyerang dan mencari kesalahan kita terus-menerus, jangan-jangan nih, dia memang tipe orang yang tidak pernah merasa bisa puas. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan membuat dia merasa terpuaskan, merasa bahwa oh ya istriku, pasanganku tuh udah berupaya segala macem loh untuk membuat anak sehat, untuk membuat kondisi rumah ini bersih dan lain sebagainya. Dia nggak punya pikiran gitu. Pokoknya udah mau bersih kinclong. Kayak foto-foto di majalah aja masih dikomentarin macem-macem. Iya betul. Gitu. Jadi kalau itu berlarut-larut, misalnya nih ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun berlarut-larut, dan kita selalu mengingatkan gitu ya, saat dia lagi santai, saat dia lagi bisa diajak ngomong, kita bilang gitu bahwa
kata-kata dia tuh menyakitkan untuk kita. Iya. Dan nggak ada niat perubahannya. Kalau niat perubahan tuh kita bisa lihat intensitasnya dia makin lama makin berkurang. Iya. Mom shamingnya ternyata nggak ada. Nah, jangan-jangan dia punya selain rasa ketidakpuasan yang tinggi terhadap apapun, dia juga nggak bisa ngerem mulutnya dia. Jadi apa aja tuh emang udah jadi karakternya. Pasti dia jadi komentator yang paling handal deh. Ya. Lebih baik ada satu hobi dia yang bisa kita kita alihkan gitu loh. Nih cara bicaranya dia gini, kita alihkan. Apakah dia jadi ngomong, jadi komentator beneran gitu ya, untuk ngebahas hal yang lain, bukan fokusnya ke diri kita terus. Dan kita juga perlu belajar bagaimana membuat situasi yang penuh shaming ini jadi situasi yang penuh humoris. Karena perempuan itu adalah agen perubahan yang paling handal. Oke. Kita tuh punya kapasitas yang tinggi banget untuk memutuskan hubungan ini mau dibawa kemana, situasi ini mau dilanjutkan seperti apa. Ya. Sehingga kalau kita belajar, abis itu gue bikin humor deh, saya bikin humor deh gitu ya. Dia ini, terus kita bercandain dia gitu ya. Dengan kita bercandain, dia kayak gimana? Apakah ada perubahan? Oh ternyata ada perubahan. Berarti masih bisa tuh gitu hubungannya menjadi lebih baik lagi. Tapi pasti rasanya capek banget kalau terus-menerus setiap hari yang ada cuman kritikan. Maka yang paling penting kita selalu bisa punya self appreciation. Bagaimana kita mengapresiasikan diri kita sepenuhnya. Kalau dia nggak bisa beliin kita bunga, ya kita beliin bunga buat diri kita sendiri. Kalau dia nggak bisa memuji kita puji diri kita sendiri. Ada memang Mbak Enji beberapa moms yang kehidupan rumah tangganya jauh dari kata ideal, itu ada banget, ya. Dan itu kadang dibilang jalan hidup, ya kadang bisa juga memang jadi jalan hidup kita ya. Tapi kita nggak pernah minta untuk punya pasangan yang kayak gitu. Bisa aja pada saat pacaran emang nggak kelihatan sama sekali kok. Bisa aja udah menikah 10 tahun baru pasangan tiba-tiba berubah jadi suka mengkritik seperti itu. Yang penting adalah diri kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak berfokus dengan kritikan-kritikan orang lain yang sangat mengganggu diri kita. Karena kalau kita fokusnya adalah kita memperbaiki diri, sampai nanti ada di satu titik kita akan punya self esteem yang bagus dan kita akan berani menentukan langkah selanjutnya apa yang mau kita lakukan. Oke, Mbak Samantha, pertanyaan terakhir nih ya. Jadi mungkin bisa diberikan tips nih buat para moms untuk menghadapi mom shaming supaya tidak sampai merusak diri sendiri. Dan kalau memang sudah pernah nih kena mom shaming dan membuat rasa percaya diri kita jadinya turun, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau udah pernah kena mom shaming dan itu menghancurkan atau merusak harga diri kita, self esteem kita, rasa nyaman kita terhadap diri kita, itu dulu perlu diperbaiki, Mbak Enji. Kalau kita bisa memperbaiki sendiri, biasanya nih cara yang paling sederhana adalah kita menuliskan dan memberi sugesti positif ke diri kita ya. Setiap pagi kita bisa lakukan. Jadi udah ada tuh notes kecilnya yang kita tempelkan, mantra-mantranya yang kita terus ulang-ulang ke diri kita setiap hari. Atau kita juga bisa menulis ya. Kalau nggak bisa juga, kita perlu banget untuk minta bantuan profesional. Kalau aku biasanya kasih saran tuh Mbak Enji, coba tulis dulu, di list down, diurutin semuanya. Perkataan mom shaming apa yang pernah dialami. Kalau udah ditulis, terus kita coret tuh satu persatu. Kita coret satu, terus kita tulis di sebelahnya atau di bawahnya tanda panah, saya memaafkan. Perilaku mom shaming ini yang saya alami pada saat kapan, apa, dan bagaimana saya menerima perilaku itu bagian dari pengalaman saya. Saya sedang dalam tahap untuk apa?
meyakinkan diri saya lagi bahwa saya lebih baik dari apa yang disebutkan itu. Oke. Nah, itu akan latihan terus-menerus, itu akan membuat kita jadi semakin baik self-esteem-nya. Kalau untuk kita supaya pencegahan kita tidak sampai di tahap merusak diri dalam mengatasi mom shaming ini, satu, pastikan kita benar-benar bisa memetakan itu tuh bagian bercandaan, bagian iseng jahil mencairkan suasana, atau beneran kritik. Ya, kemudian sejauh mana pikiran atau kritikan orang tersebut yang disampaikan mengganggu diri kita. Kalau mengganggu, penting nggak untuk diri kita? Jangan-jangan kritikan itu bisa jadi motivasi kita. Kalau itu mengganggu banget diri kita, bisa kita abaikan tidak? Kalau tidak bisa kita abaikan dan kita obsesi terhadap pikiran-pikiran itu terus, lakukan journaling. Tadi tulis, terus kertasnya dibakar. Itu kita secara simbolik tuh kita melepaskan supaya dia nggak jadi duri di dalam diri kita. Kemudian self care-nya apa? Kita mungkin butuh memanjakan diri kita sesaat dulu. Ya, kita nggak apa-apa kok kalau kita mau nangis juga. Ya, di kamar mandi nangis gitu. Kayaknya sedih banget gitu, atau di samping suami nangis, ya, menunjukkan gitu bahwa memang lagi rapuh gitu, dan support atau dukungan emosional itu sangat penting dalam kondisi kita lagi rapuh. Kemudian kita perlu menolak victim thinking, pikiran kita bahwa kita adalah korban. Gue tuh kena mom shaming loh, dia tuh jahat banget deh. Kalau kita udah punya pikiran kayak gitu, kita justru menghasihani diri kita terus, kita jadi semakin sulit untuk menjaga kadar self-esteem kita. Kita jadi merasa bahwa kayaknya diri gue emang ada yang salah deh sampai orang mengkritik gue terus. Nah, itu stop. Kalau udah sampai kita mikir gitu, ya astagfirullahaladzim gitu kalau yang buat yang muslim. Astaga, oh my god gitu ya. Kok gue sampai mikir sampai kayak gitu ya, harusnya enggak sampai seperti itu. Kita mengingatkan diri kita lagi. Kalau tadi Mom Werdi, aku ingat bukan tipe yang mindfulness, bukan yang bisa nafas gitu, ya. Punya hobi nggak? Hobinya apa? Hobi itu bisa membantu ya. Membantu banget, Mbak Enji. Ya, kalau kita hobinya gambar, ya udah kita gambar. Jangan sampai karena kita punya anak, hobi kita jadi nggak ada loh. Iya, biasanya harus punya hobi sih. Mama itu suka mengeluh, Mbak Enji. Aku punya anak, aku nggak punya waktu sendiri. Iya. Gitu. Tapi ternyata sibuk scrolling kan. Iya benar. Di sosmed aja punya waktu, untuk hobi nggak punya waktu. Padahal lebih bermanfaat hobi ya. Ya, nah ini ada yang bilang hobiku nari gitu. Bagus dong. Ya, nari itu kan body expression ya. Iya. Kita mengekspresikan tubuh kita. Kadang perhatiin deh kalau kita lagi emosinya tinggi banget ya, ada intensitas emosi yang begitu besar, kita bisa jadi lebih energik loh. Iya sih. Karena kita ngeluarin ekspresi-ekspresi itu. Iya sih. Kemudian penting yang terakhir aku ingetin lagi, Maggie, set boundaries. Kita benar-benar punya batasan. Kalau udah jadi mama dan kita tahu diri kita tuh ternyata mudah sekali sensitif terhadap omongan orang lain ya, nggak apa-apa kok. Kita membatasi diri kita dulu sampai kita kuat. Ya. Misalnya 1 tahun nggak mau berinteraksi deh, karena aku yang belum kuat. Gitu. Sampai kita juga reda ya, dan kita juga kuat dan siap ya. Betul. Tapi juga jangan kelamaan ya, nanti jadi nggak baik. Benar. Pilih-pilih dulu yang boleh deket sama kita siapa, terus gabung ke support group ya, karena support group itu akan benar-benar memberikan tempat yang nyaman untuk kita. Seneng banget ya Moms, kita bisa ngobrol sama Mbak Samantha, membahas tentang mom shaming dari keluarga yang bikin pening. Kita jadinya udah tahu apa yang harus kita lakukan, membekali diri kita, menyiapkan mental kita. Tips-tipsnya juga udah dikasih tahu sama Mbak Samantha. Sebelum kita akhiri obrolan kita pada kesempatan sore hari ini, kita mau ngajak foto bersama. Boleh nggak Moms nyalain dulu kameranya kalau bisa? Ya, sambil saya juga ingin memberikan informasi, ada 2 Moms yang akan kita berikan hadiah
hadiah mainan anak dari Mother and Baby buat Moms Priska dan juga Moms Vista. Ya, Moms Vista dan juga Moms Priska, terima kasih tadi sudah sharing sama kita di sini. Nanti tolong DM alamatnya di WhatsApp ya. Nanti akan kita kirimkan mainan anak dari Mother and Baby. Dan buat moms yang lainnya jangan khawatir, kan kita masih akan ada lagi acara-acara virtual seperti ini dan juga masih akan banyak giveaway di WhatsApp grup kita. Kita foto dulu yuk. Boleh kita foto dulu yuk. Ya, kita akan 3 pose. 3 pose ya. Sudah nyala semua? Oke, kita mulai. Pose pertama 1 2 3. Pose kedua 1 2 3. Dan pose terakhir 1 2 3. Iya, kita ucapin terima kasih dulu yuk sama tepuk tangan, gak apa-apa, boleh ada yang bersuara, ada yang enggak juga gak apa-apa ya. Untuk Mom Samantha, untuk psikolog kita, Mbak Samantha Elsener MPSI, psikolog anak dan keluarga. Terima kasih ya Mbak Samantha sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol, dengerin curhatnya para moms yang ada di sini ya. Dan terima kasih tentunya buat para moms juga yang sudah bergabung di WhatsApp grup Mother and Baby Indonesia dan juga sudah ikut serta di acara pada kesempatan sore hari ini. Sehat selalu ya moms ya. Dan yang pastinya nanti kita nantikan lagi yang virtual seperti ini yang akan terus kita adakan. Mbak Samantha terima kasih sekali lagi ya. Thank you Mbak Angie, Mother and Baby dan semua moms yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin dan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin tentunya untuk moms semuanya, Mbak Samantha juga. Sampai jumpa lagi. Bye moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.